Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kami telah mendapat informasi resmi mengenai sinopsis anime Boruto episode 232 sampai 235. Bocoran tambahan 4 episode itu telah dibagikan oleh akun Twitter organik Dinosaur dan diterbitkan di Animedia Magazine. Lalu kami telah terjemahkan ke bahasa Indonesia, diantaranya satu ringkasan tambahan untuk anime Boruto episode 232 yang berjudul Misi Pertama Kapten Denki, siaran 16 Januari 2022. Denki yang berperan sebagai Kapten Tim 5 ditugaskan untuk sebuah misi di mana dia harus mengirimkan beberapa boneka otonom untuk sampai ke pulau penambangan biji tertentu di negara air. Ketika mereka tiba, misi mereka selanjutnya akan melibatkan pelaksanaan uji coba dan analisis data operasi dan penambangan biji atau boneka otonom. Meskipun gugup, Denki berangkat atas misi bekerja sama dengan rekan satu timnya, yaitu Yuino Iwabe dan Metali. Namun Denki tidak memiliki banyak stamina. Dia tidak berguna dalam melakukan hal-hal seperti pekerjaan fisik, penambangan biji dan staf. Yang juga terlibat dalam misi terkejut melihat Denki, dan mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang ninja. Akankah Denki dapat memulihkan kehormatan dan reputasinya sebagai seorang ninja? Dan terlebih lagi, apakah nantinya dia bisa berhasil menjalankan misi sebagai kapten tim mereka? 2 ringkasan tambahan untuk anime Boruto episode 233 yang berjudul Mobilisasi Tim 7 yang baru, siaran 23 Januari 2022. Dengan Kawaki ditambahkan ke tim 7 yang baru, mereka telah ditugaskan ke misi pengawalan untuk Katasuki dari tim alat ninja ilmiah. Katasuki telah diundang untuk menghadiri upacara di negara air. Boruto sebelumnya mengunjungi negara air, tepatnya saat dia sedang melakukan karya wisata sekolah selama hari-harinya di Akademi Ninja. Boruto saat menantikan untuk bertemu dengan Karatachi Kagura yang merupakan seorang ninja dari Kirigakure dan merupakan seorang yang berteman dengannya saat itu. Saat ini, Kagura menjabat sebagai kepala penjara yang dilengkapi dengan peralatan canggih. Untuk melewatkan waktu antara istirahat saat dalam misi, Boruto memutuskan untuk mengunjungi Kagura. Namun, klan yang menyimpan dendam melawan negara air mulai memobilisasi di belakang layar upacara yang megah di sana. 3 ringkasan tambahan untuk anime Boruto episode 234 yang berjudul Penjahat yang Dikeluarkan, siaran 30 Januari 2022. Di tengah upacara yang sedang dilakukan negara air, sebuah kapal tiba-tiba diledakkan. Begitu Boruto tahu kejadian tersebut, dia mencoba untuk segera menuju ke lokasi. Tapi tepat pada saat yang sama, seseorang telah melancarkan serangan ke penjara tempat Boruto berada. Bersama Kagura, Boruto memutuskan untuk menyerang musuh secara langsung. Bahkan meskipun mereka akhirnya baru saja dipertemukan kembali, karena sudah cukup lama sejak mereka terakhir kali bertemu, Boruto dan Kagura membentuk front persatuan. Akankah mereka berdua menjadi mampu menggagalkan skema musuh mereka untuk menghancurkan Funato Arumi yang saat ini telah dipenjara di fasilitas tersebut dan adalah pemimpin geng bajak laut? 4 ringkasan tambahan untuk anime Boruto episode 235 yang berjudul Menyusup ke Pulau Dotou, siaran 6 Februari 2022. Laut tetangga negara air telah diambil alih oleh bajak laut. Denki dan yang lainnya dari tim 5 menjadi tidak dapat melakukan kontak dengan Pulau Dotou yang merupakan tempat mereka sedang melakukan misi penambangan biji mereka. Untuk menyelamatkan semua orang di pulau dan mendukung tim 5, tim 7 baru dan grup lainnya yang dipelopori oleh Kagura, mereka semua menuju ke Pulau Dotou. Namun, anggota kelompok itu biasa menyebut diri mereka sebagai 7 pendekar pedang shinobi yang baru. Sebelumnya ketika Boruto dan rekan satu timnya melakukan kunjungan lapangan sekolah, pernah terjadi perkelahian di antara mereka dan 3 anggota mereka, yaitu Kurosuke Buntan, Happy Chigo, dan Fuefuki Kyoho. Meskipun kelompok Boruto mewaspadai mereka karena sejarah kriminal mereka sebelumnya, mereka memutuskan untuk bekerja satu sama lain. Sebagai ujian Sarada dan Mitsuki mendarat di bagian dari kelompok pengintai,
Sedangkan anggota tim lainnya memutuskan untuk menyelidiki situasi di daerah sekitar pulau. Itulah sinopsis resmi untuk Boruto episode 232 sampai 235. Selanjutnya, mari kita lihat studio yang bertanggung jawab atas episode Boruto yang akan datang. Sesuai bocoran dari akun Twitter AnimeBlue00, untuk Boruto episode 232 berjudul Misi Pertama Kapten Denki, siaran 16 Januari 2022. Pada episode ini akan dikerjakan oleh Studio Pierrot. Tentu saja jika demikian, dipastikan animasinya akan keren di sini. Mengingat misi Kapten Denki adalah menambang biji, kemungkinan kecil ada adegan aksi di sini, dan akan hanya ada adegan percakapan saja, terutama kegiatan menambang biji. Untuk Boruto episode 233 berjudul Mobilisasi Tim 7 yang baru, siaran 23 Januari 2022. Pada episode ini akan dikerjakan oleh Jiwo Animation, di mana memang dari animasi sebelumnya, Jiwo cukup baik dalam setiap grafisnya, meskipun tidak sebaik Pierrot. Tentu untuk cerita di negara air, akan nampak cukup bagus ke depannya. Untuk Boruto episode 234, berjudul Penjahat yang Dikeluarkan, siaran 30 Januari 2022. Pada episode ini, akan dikerjakan oleh Studio Fortune, di mana memang animasi Fortune cukup baik, namun memang agak sedikit kaku dalam gerakan pertarungan. Jika ada sedikit adegan pertarungan di episode ini, tentu gerakannya akan sederhana dan tidak memuaskan. Namun dari segi grafis pemandangan dan animasi memang cukup baik untuk Fortune. Untuk Boruto episode 235 berjudul Menyusup ke Pulau Doto, yang siaran 6 Februari 2022. Pada episode ini akan dikerjakan oleh Studio Pierrot dan Jiwo Animation. Kolaborasi dari dua studio ini memanglah sering terjadi. Jika mengingat dari sinopsis sebelumnya, kemungkinan adegan aksi lebih banyak ada di episode ini. Selain tim 7 Kawaki dan Kagura, 7 shinobi pendekar pedang yang baru juga ikut dalam adegan aksi kali ini. Semoga kali ini memuaskan karena dikerjakan oleh Studio Pierrot. Kesimpulannya, untuk bulan Januari sampai awal Februari masih akan diceritakan cerita asli anime, di mana tim 7 dan Kawaki, tim 5 beserta 7 shinobi pendekar pedang yang baru akan ditampakkan di episode ke depan. Jelasnya adaptasi manga sepertinya masih berlangsung lama, mungkin akhir 2022 atau bahkan mungkin 2023. Hal ini karena menghindari versi anime menyalip cerita asli manga. Dan kita harus selalu mendukung terus untuk anime dan manga Boruto ke depannya. Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini bukanlah era Naruto lagi. Dari judulnya adalah Boruto Naruto Next Generation. Tentu secara singkat mengartikan bahwa anime Boruto adalah penerus generasi setelah Naruto. Bukan hanya Naruto, secara garis besar semua karakter telah digantikan oleh para anaknya. Sedangkan kali ini kita akan membahas sosok Shikamaru yang merupakan penasehat Hokage paling berharga. Lalu mengapa membahas Shikamaru? Selain dirinya menjadi sampul manga chapter sebelumnya, diketahui Shikamaru dalam bahaya di versi manga terbaru. Kode telah siap untuk menebas leher Shikamaru. Dengan sekali gerakan saja, Shikamaru kemungkinan akan terluka parah atau bahkan mati. Banyak fans yang mengatakan bahwa Shikamaru tidak akan mati. Hal itu tidak menjamin, mengingat Kurama yang merupakan karakter penting saja mati. Apalagi Shikamaru yang popularitasnya di bawah Kurama. Jadi hal itu mungkin saja bisa terjadi ke depannya. Inilah beberapa alasan Shikamaru bisa mati di chapter ke depan. 1. Menjadi target utama musuh. Tentu seperti yang kita tahu, Kode tampak sangat mengetahui Shikamaru. Kode melirik Shikamaru dan tampak memandang Shikamaru dengan tajam. Kode tahu bahwa Shikamaru penasihat Hokage dan merupakan orang penting di desa Konoha. Selain itu, Shikamaru adalah sahabat dari Naruto semenjak kecil. Jadi jika Kode membunuh Shikamaru, tentu dampak besar akan timbul di desa Konoha. Mulai dari pengaruh pengambilan keputusan dari Hokage, hingga kekacauan di kantor Hokage. Mengingat target balas dendamnya salah satunya adalah Naruto, tentu kematian Shikamaru akan membuat Kode sedikit puas. 2. Semakin sulit menemukan solusi. Memang pemikiran Shikamaru sangat tajam. Dia bahkan mirip dengan Tobirama atau Hokage kedua. Mereka sama mencintai Konoha sepenuh hati. Paling mencolok, mereka sama-sama tegas dan waspada dengan seseorang yang masuk ke desa Konoha.
Shikamaru sebelumnya tanpa mewaspadai sosok Kawaki. Shikamaru curiga bahwa Kawaki adalah musuh yang menyelinap masuk dan mungkin akan menghancurkan desa Konoha. Tapi meskipun Shikamaru berpikir seperti itu, keputusan akhir Hokage dihormati sebagai perintah untuk Shikamaru. Jadi seperti yang kita tahu, bahwa sebagai penasehat, saran Shikamaru tidak 100% akan didengar. Apalagi saat penyerangan Ishiki masuk ke desa Konoha. Shikamaru bahkan mengumpulkan banyak orang dan mengatakan bahwa dia sendiri tidak mempunyai rencana. Jadi terakhir kali, Shikamaru bahkan mengumpulkan banyak orang dan mengatakan bahwa dia sendiri tidak mempunyai rencana apa-apa untuk mengalahkan Otsutsuki Ishiki. Bahkan sekelas Shikamaru tidak bisa memikirkan cara untuk mengalahkan Otsutsuki. Tentu hal ini menyimpulkan bahwa Shikamaru serasa dilemahkan oleh penulis. 3. Kemampuan biasa saja. Seperti yang kita lihat di manga chapter terbaru, Shikamaru memang sempat menghentikan gerakan Borushiki yang menghajar Kawaki. Namun pada akhirnya justru Shikamaru yang disandra oleh Kode. Dengan demikian, Shikamaru menjadi beban dalam pertarungan itu. Tentu hal ini karena kemampuan fisik dan jutsu Shikamaru berada jauh di level Kode dan Borushiki. Jadi jika Shikamaru dulu di serial Naruto, biasanya selalu menyiapkan rencana matang sebelum menyerang musuh. Namun di manga Boruto terbaru, tanpa digambarkan Shikamaru sembrono, tergesa-gesa dan tanpa rencana. Mungkin ini tanda-tanda bahwa memang bukan tidak mungkin karakter Shikamaru akan mati. 4. Kehancuran Konoha sudah dekat. Seperti yang dilihat di episode 1, Konoha tampak hancur lebur dan entah kemana para penduduknya. Kawaki yang mengatakan kepada Boruto bahwa dia akan mengirimnya ke tempat Hokage ke-7. Ini bisa berarti Naruto sudah mati atau berada di suatu tempat. Ukiran wajah Hokage yang masih ada 7 menandakan bahwa belum ada Hokage ke-8, atau jika ada, mungkin baru dilantik dan belum dibuatkan ukiran wajahnya. Karena pengalaman sebelumnya, mengukir wajah Hokage membutuhkan waktu yang lama. Kembali ke topik, di mana kehancuran Konoha bisa saja juga terkait bagaimana Shikamaru telah mati saat itu. Sebelumnya Momoshiki pernah mengatakan bahwa Boruto suatu saat akan kehilangan segalanya. Masuk akal jika satu persatu karakter di anime Naruto suatu saat akan dihilangkan. Namun tentu ini adalah teori. Hal ini tentu diprediksi erat kaitannya dengan keberadaan Amado. Amado yang misterius diyakini telah merencanakan sesuatu yang jahat. Bahkan akun Twitter Hidden Leaf mengatakan di mana rencana awal Amado dimulai dengan menyingkirkan Shikamaru, di mana Shikamaru merupakan orang terpenting di desa Konoha. Jadi mungkin saja kematian dari Shikamaru ini telah direncanakan dari awal oleh Amado. Itulah sekian pembahasan dari kami. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.